Ya, mungkin ini strategi Pak Prabowo ingin mengikat ini semua, dikurung dulu di bawahnya, lalu nanti dia gempur pelan-pelan. Ada yang menarik dari analisis Pak Mahfud MD di kanal YouTube-nya. Ia menjelaskan bagaimana Presiden Prabowo mengurung para koruptor dalam satu karung agar mudah dikontrol. Menariknya, strategi ini ternyata sudah dilakukan Presiden Gus Dur selama menjadi Presiden keempat Indonesia. Lantas, bagaimana caranya? Menurut Mahfud, para koruptor yang memang sudah terendus kasus hukum sengaja dimasukkan ke dalam kekuasaan menjadi bawahan presiden. Inilah yang dinamakan dengan strategi mengurung dalam satu karung kekuasaan agar mudah dibidik dan dikontrol. Setiap langkah mereka diamati dan dikontrol langsung oleh orang-orang presiden maupun oleh presiden sendiri. Sehingga jangan heran jika orang-orang yang selama ini dianggap sebagai teman presiden satu persatu mulai diincar lembaga penegak hukum. Salah satu contoh nyatanya adalah Ridwan Kamil yang rumahnya digeledah oleh KPK. Ada kabar mengejutkan, Lur. Bocoran dari Bapak Mahfud MD, rahasia dari seorang Bapak Prabowo membungkus koruptor dalam satu karung. Gimana kelanjutan beritanya dan ada bocoran apa dari Bapak Mahfud MD? Langsung aja kita cek video sama-sama. Cek it out. Untuk lebih detailnya, simak penjelasan Pak Mahfud berikut ini. Memahami coba ya, berandai-andai. Mungkin nih sebenarnya niat baik dari presiden untuk melakukan sesuatu pada saatnya. Karena begini misalnya, presiden membuat statement, di pemerintahan saya tidak boleh ada koruptor. Tangkap koruptor, kejar koruptor, dan benar kan, banyak koruptor yang ditangkap kan. Iya. Pagar laut itu diungkap, timah diungkap, Pertamina diungkap, yang tidak masuk akal bagi saya kalau tidak tanpa izin presiden. Bahkan terakhir ini teman Pak Presiden sendiri udah mulai udah aduk nih Pak RK ya. RK sudah mulai digeledah dalam kasus Bank BJB, Bank Jawa Barat gitu. Itu kan bagi saya nggak ini ya, kok bisa ya? Berarti presiden ini sungguh-sungguh gitu. Jadi dari satu segi presiden ini nampaknya sungguh-sungguh dari sini. Tapi mengapa kemudian di segi lain presiden ini kok melakukan dua hal yang menurut logika hukum itu seharusnya tidak dilakukan? Apa itu? Itu orang-orang di kabinetnya yang punya indikasi korupsi dan ugal-ugalan itu dibiarkan. Siapa tuh? Padahal dugaannya dulu sudah pernah keras dipanggil KPK dengan ini. Kenapa itu tidak diklirkan? Dipanggil ke Kejaksaan Agung, tidak diklirkan. Semuanya malah dirangkul masuk ke kabinetnya. Sehingga dari segi ini saya mengira begini nih, mudah-mudahan sekurang-kurangnya diharapkan kalau ini dianggap bukan strateginya Pak Prabowo. Menurut Dukan Jaya, Pak Prabowo ini ingin meletakkan kekuasaan dulu di bawah dia. Oleh sebab itu dulu yang ngeritik dia itu kan sekarang jadi pejabat semua tuh. Tidak ada yang ngomong lagi. Yang dulu pokoknya haram Prabowo jadi presiden. Republik ini akan ambruk kalau Prabowo jadi presiden. Sekarang jadi wamen, jadi staf. Itu masih ada. Kepala badan gitu ya. Masih ada tuh anunya, jejak digitalnya, masih ada gambarnya. Itu diletakkan, diangkat semua di bawah Pak Prabowo. Dua mantan presiden diletakkan di bawah Pak Prabowo di Danantara. Menteri-menteri banyak tuh yang bermasalah masuk. Menurut saya ya, mungkin ini strategi Pak Prabowo ingin mengikat ini semua, dikurung dulu di bawahnya, lalu nanti dia gempur pelan-pelan. Seperti dulu Gus Dur kan pernah melakukan strategi itu. Gini Pak Mahfud, masukkan aja ke sini dulu, lalu angkat ke atas biar dipanah dari bawah oleh orang-orang gitu. Itu kata Gus Dur dulu. Itu ketika membentuk sesuatu. Jangan Prabowo begini. Orang diletakkan di bawahnya dulu sehingga dia tidak berani ngomong, malu mau ngomong, takut. Semuanya kan tidak ada ya. Ini yang dulu sangat kritis kepada Prabowo kan diam semua, sekarang sudah ada di bawahnya. Menterinya juga tidak ada yang berani. Jadi under kontrol presiden. Ya, dan tidak ada yang sekarang ini menteri-menteri baru ini yang kelihatan mau berkorupsi sekarang tidak berani loh. Iya kan? Mungkin ya Pak Prabowo sudah tumpuk dulu aja di sini di satu karung ini, nanti lalu ditali jadi tusuk rame-rame saya bisa memberantas yang ini. Mungkin. Kalau itu betul Pak Mahfud senang itu. Kalau itu betul senang. Oleh sebab itu saya katakan ini bukan analisis tapi harapan.
Di sisi lain, Prabowo juga tampaknya ingin mengembalikan peran militer ke dalam struktur pemerintahan. Mahfud MD membaca bahwa setelah dewi fungsi ABRI dicabut pada reformasi 1998, hampir semua institusi dikuasai oleh sipil. Namun, korupsi justru semakin canggih. Iya Lur ya, ini ternyata strategi Bapak Prabowo ini sudah dibaca oleh Bapak Mahfud MD dari awal Lur ya, karena memang Bapak Prabowo dulu juga diramalkan oleh Gus Dur akan menjadi presiden di akhir-akhir masa tuanya Lur ya, dan juga strategi Gus Dur lah yang dipakai oleh Bapak Prabowo untuk sekarang. Sepertinya benar juga apa yang dikatakan oleh Bapak Mahfud MD ini, semua yang dulu mengkritik Bapak Prabowo dan juga berkorupsi sekarang dikumpulkan dulu agar ada di bawahnya, agar tidak bersuara dan nanti mudah dikontrol dan akan diberantas pada waktunya. Itu ada strategi yang luar biasa kalau menurut gue Lur. Dan juga Bapak Prabowo di sini sangatlah pintar, ingin sekali membalikan marwah dari TNI yang dulu pernah diambil dan juga dilimpahkan kepada polisi. Itu sangat strategi yang luar biasa kalau menurut gue Lur. Kita lanjut Lur. Dan berkembang sampai ke level desa. Ini mengingatkan kita pada salah satu prinsip Machiavelli dalam bukunya The Prince. Lebih baik memiliki tentara sendiri daripada mengandalkan tentara bayaran. Dalam konteks ini, Prabowo mungkin melihat bahwa institusi sipil yang terlalu lama menikmati kekuasaan telah membentuk jaringan korupsi yang mengakar. Cara untuk membongkar sistem ini bukan hanya dengan penegakan hukum semata, tetapi juga dengan memasukkan unsur militer ke dalamnya. Tentara yang selama ini memiliki disiplin dan loyalitas tinggi terhadap hierarki kepemimpinan dapat menjadi alat untuk menggembosi sistem korupsi yang sudah menggurita. Benar itu ya. Jika kita lihat lebih jauh, strategi ini juga selaras dengan pemikiran Otto von Bismarck, sang Iron Chancellor dari Jerman. Bismarck percaya bahwa politik adalah seni mengelola kekuatan dan lawan-lawan harus dikelola dalam satu sistem agar tetap terkendali. Alih-alih membiarkan lawan beroperasi dan berkeliaran di luar, lebih baik mereka didekatkan dan ditempatkan dalam posisi yang bisa dikendalikan. Keren banget strategi Bapak Taktik Prabowo. mengurung koruptor. Ini taktiknya nih dibocorkan Dalam juga dunia ya. strategi ada pepatah lama dari Sun Tzu dalam bukunya The Art of War. Jika kau mengenal musuh dan mengenal dirimu sendiri, kau tak perlu takut akan hasil dari 100 pertempuran. Apa yang dilakukan Presiden Prabowo saat ini tampaknya selaras dengan filosofi ini. Strategi mengurung dalam satu karung yang diungkapkan oleh Mahfud MD bukanlah hal baru. Ini adalah taktik klasik dalam politik dan peperangan. Kumpulkan lawan dalam satu tempat agar mudah diawasi, dipantau, dan dikendalikan. Sejarah mencatat bahwa Presiden keempat Indonesia, Gus Dur, pernah menerapkan strategi ini. Para tokoh yang memiliki rekam jejak korupsi atau kecenderungan bermasalah justru dimasukkan ke dalam lingkaran kekuasaan. Alasannya sederhana, lebih mudah mengontrol musuh yang berada dalam jangkauan ketimbang yang bergerak bebas di. Bener juga Lur ya, kalau menurut gua strategi ini sangat luar biasa ya. Karena memang para koruptor ini tidak akan bisa dengan bebas ya, karena dikontrol oleh Bapak Prabowo atau pemerintahan Bapak Prabowo juga. Dan juga mengandalkan militer yang akan menguasai lagi segala otoriter negara, bakalan semakin mudah mengontrol para korupsi itu, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Karena dikumpulkan saja dalam satu karung dan akan dipanas satu persatu dari bawah. Itu sangat strategis, sangat luar biasa. Karena memang Bapak Prabowo dari awal yang gue lihat Lur, dia memakai strategi dari kepemimpinan Bapak Gus Dur kita, almarhum Bapak Gus Dur kita dulu ya. Itu adalah kata Bapak Mahfud MD yang dulu pernah menjadi wakil atau orang terdekat dari Bapak Mahfud MD. Luar biasa. Kita lanjut Lur. Pemerintahan. Iya. Kini Prabowo tampaknya mengadopsi strategi serupa. Beberapa tokoh yang dulunya berseberangan, memiliki rekam jejak kontroversial atau bahkan diduga terlibat korupsi, justru diberi posisi strategis dalam pemerintahan. Dengan begini, setiap langkah mereka dapat dipantau langsung oleh presiden dan orang-orang kepercayaannya.
Jadi strategi Prabowo ini bukanlah sekadar reaksi spontan, melainkan sebuah pola yang sudah terbukti dan berhasil dalam sejarah politik dan peperangan. Mengurung lawan dalam satu karung bukan hanya membuat mereka mudah diawasi, tetapi juga memastikan bahwa jika ada yang mencoba bergerak di luar jalur, mereka bisa segera ditindak dan Dikunci diciduk. berarti langkah-langkahnya ya. Namun pertanyaannya, apakah strategi ini akan berhasil dalam jangka panjang, ataukah justru para serigala berbulu domba ini akan menemukan cara untuk kembali menguasai sistem dari dalam? Tentu waktulah yang akan menjawab. Iya. Tapi satu hal yang pasti, ini adalah strategi yang dimainkan dengan cermat dan penuh perhitungan. Sebuah babak baru dalam politik Indonesia yang patut untuk terus diamati. Untuk mendapatkan informasi dan analisis yang lebih menarik lagi, silakan ikuti channel ini dengan subscribe. Terima kasih. Keren Lur ya, strategi dari seorang Bapak Prabowo yang menganut strategi sistem Cina kuno yang telah diterapkan sebelumnya oleh Bapak Presiden almarhum Gus Dur. Dan juga Bapak Mahfud MD di sini sangatlah cerdas membaca strategi dari Bapak Prabowo sendiri. Ini adalah strategi yang sangat cerdas Lur ya. Mengurung dan memasukkan para pembenci dan juga para yang melawan waktu dulu menjadikan Bapak Prabowo, diangkat semua jadi menteri, disatukan dalam satu karung untuk mudah dikontrol dan juga mudah untuk dihancurkan. Itu strategi luar biasa Lur kata gue. Sekian reaction dari gue kali ini dulu, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.